Kolbu itu menjadi sesuatu yang penting kita perhatikan. Seharusnya kita lebih mementingkan kolbu dalam apa saja. Maka orang-orang yang sholat tidak dengan kolbu, sholatnya tidak ada artinya. Karena yang dipandang Allah adalah kolbu. Orang-orang yang bekerja tidak dengan kolbu, Allah tidak akan memberikan kebahagiaan dalam pekerjaannya. Ya dapat mungkin kesejahteraan dunia, tapi tidak dapat kebahagiaan akhirat. Kolbu ini, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu dibagi tiga jenis. Ya. Ada kolbu yang salim. Salim itu selamat atau terbebas dari penyakit, itu salim. Salim itu terbebas. Dari apa? Penyakit kolbu. Ada kolbu yang marid, kolbu yang sakit. Ternyata yang sakit nggak hanya badan, tapi juga kolbu. Ada kolbu yang mayit, ada kolbu yang mati. Ya. Kolbu yang tidak hidup lagi. Kolbu yang salim, ini disebutkan sebagai contoh adalah kolbu para nabi. Dan di dalam Al-Quran yang diceritakan kolbun salim itu kolbu Nabi Ibrahim alaihissalam. Terbebas dari penyakit syirik, terbebas dari penyakit bersandar kepada makhluk. Ini bukan khusus milik Ustadz ya, Bapak Ibu teman-teman semua, terutama insan KPPU ya. Jadi kolbun salim ini bisa dimiliki siapa saja. Sebagaimana marid ini bisa dimiliki siapa saja. Jadi bisakah Ustadz, dai, atau orang yang dianggap kiai hatinya sakit? Bisa, bahkan mati juga ada. Ya, apa penyakit-penyakitnya? Nah, jadi kita lihat dulu nih, karena kajiannya tentang yang mengobati kolbu, maka yang akan jadi fokus kita adalah kolbun marid. Ya. Kolbu sakit. Kolbu yang sakit, atau bahasa Arabnya kolbun marid. Nah, kolbu yang sakit itu, sakit yang paling berbahaya adalah syirik. Kita nggak ada yang menyembah batu, nggak ada ya. Menyembah pohon, alhamdulillah nggak ada. Paling-paling kita nyembah syiriknya, syirik yang jelas ya, nggak. Tapi kita syiriknya samar. Khafi. Nah, saya yakin kebanyakan kita terjebak di syirik yang samar. Yang bekerja lalu menganggap rezekinya berasal dari tempat bekerjanya, ini sudah samar. Syiriknya sudah samar ya. Kalau ini berlanjut nanti bisa ya menuhankan atasan, bisa menuhankan tempat bekerja. Dan kita sudah melihat kejadian-kejadian ini di masyarakat. Kalau sudah syirik apalagi ya, penyakit kedua dari kolbu, nah, penyakit kiber ya. Kiber itu artinya sombong. Sombong itu merasa diri besar. Sombong ini berjenis, ada sebabnya. Kita coba lihat sebab kolbu sombong. Ada orang yang sombong karena ilmu. Maka dia merasa benar, nanti dia jadi panitia kebenaran. Dia akan tahzir, warning orang sesukanya. Ya, yang beda pendapat dengan dia sesat. Atau minimal dianggap menyimpang. Maka kadang-kadang orang tambah ilmu bukan tambah sehat kolbunya, ditambah sombong. Maka ilmunya tidak ada salah, yang salah itu sombong di dalam kolbunya. Ya, di dalam kolbunya ini ada sombong nggak ya? Nah, lalu ada yang sombongnya karena harta, nambah harta, nambah mobil, nambah rumah, nambah emas, dia tambah sombong. Ya. Nah, sikap menunjukkan kesombongan namanya takabur. Ya. Takabur.
Jadi mengekspresikan bahwa saya ini loh, ya. Ada juga yang karena rupa, rupawan ya, karena rupawan, wajahnya lebih cakep dari yang lain. Dia lupa semua bahwa ilmu itu diberi Allah, harta itu dititipkan Allah, rupa pun bukan dia yang buat, tapi Allah yang ngasih, ya. Dia lupa juga kalau orang yang cantik-cantik, tahun 70-an sekarang sudah tua, cantik tahun 80-an sekarang sudah tua, bahkan sudah meninggal, udah bau tanah, ya. Kecantikan sebentar lagi akan hilang kok. Kemudian ada yang, nah ini unik juga, karena amal. Nah, ada orang yang sombong karena amalnya, maka dia akan ngomong, "Siapa yang lebih banyak zikirnya daripada saya?" Gitu. Dan ini banyak ya teman-teman. Nah, sombong ini bisa juga karena ya jabatan, kerja, ya, dan juga simbol, simbol bajunya, dan segala macamnya. Nah, untuk menyembuhkan kolbu, dari penyakit, maka ini beda-beda caranya. Nah, supaya kita sembuh nih dari merasa berilmu, kita cukup katakan yang maha mengerti pengetahuan itu cuma Allah. Ya, di dalam Al-Quran, walladzina utul ilma, yaitu orang-orang yang diberi ilmu, bukan orang yang punya, yang menciptakan ilmu. Dia diberi ilmu oleh Allah. Ya. Dalam Al-Quran harta ya, Allah mengatakan wa mimma razaqnahum, dan daripada harta yang kami rezekikan, kami kirimkan, kami berikan. Berarti harta bukan milik kita juga, Allah yang kasih. Ya, rupa ya. Coba yang punya anak, pernahkah kita merukis wajah anak kita? Apalagi si anak itu dia tidak pernah melukis wajahnya. Lalu untuk apa kita kemudian berbangga? Justru jika kita berbangga dengan yang merupakannya. Amal, jabatan, ya jabatan apalagi cuma bentar doang. Paling 3, 4, 5 tahun. Habis itu kita nggak tahu. Ya. Nah, iblis itu sombongnya karena ada satu lagi, ras. Iblis itu sombong karena ras dan amal. Jadi iblis kenanya di sini, rasnya dan amalnya. Dia merasa kalau sudah beramal, ilmunya lebih gede, lebih banyak, lebih luas. Padahal beda amal dengan ilmu. Ya. Banyak kok orang beramal, ilmunya kurang. Ya. Oke, ini baru beberapa ya daripada cara membersihkan kibir sombong. Jadi amalnya karena dia berada dalam kolbu, maka amalnya harus amal kolbu. Itu sebabnya butuh ilmu kolbu. Butuh ilmu kolbu. Dan teman-teman, sahabat-sahabat semua, jika dalam kolbu ini ada biji sedikit kesombongan, ini noda nih ya, noda sombong. Terus tambah ilmu, orangnya akan tambah sombong. Maka sebelum belajar satu ilmu, kita harus doa dulu, istighfar dulu, supaya ini hilang. Nah, jika ini hilang, ilmu masuk, maka yang terasa adalah munculnya ketawaduan. Gitu. Nah, ini cara sederhana untuk mengelola kolbu, amal yang bagus untuk kolbu. Dan apa amalnya? Amalnya tentu adalah taubat kolbiyah, saya menyebutnya, supaya kita sampai pada amal kolbu ini, namanya taubat kolbiyah. Nah, kalau yang ngikutin talqin saya ya, itu ada taubat istighfar terhadap dosa yang zahir, ada istighfar terhadap dosa yang tidak zahir, itu kolbu. Nah, itu salah satu cara untuk membersihkan kolbu ya. Nah, dan kalau sudah bersih, kolbu ini baru bisa diisi. Kalau enggak, tambah keruh. Inilah yang terjadi pada banyak orang bergelar,
Banyak orang yang hafiz Quran, hafiz belajar hadis, kok tambah ilmu, tambah hasad. Berarti di dalam dirinya ada hasad, ya. Tambah ilmu, tambah hasad. Maka melihat ada orang yang berilmu, yang ilmunya mirip dengan dia tambah hasad, ya. Ini berbahaya dan ya sedihnya ini terjadi pada orang yang disebut ustadz ulama gitu ya. Saya yakin mereka belum sampai pada tingkatan ulama. Karena kalau ulama nggak mungkin membiarkan di kolbunya ada penyakit tersebut. Dan teman-teman, dalam surat Al-Anfal ayat 2 disebutkan bahwa kolbu itu bisa digetarkan, bisa digerakkan, bisa dibuat dia bergerak, ya. Gimana cara menggetarkan kolbu? Idza dzukirallah. Sebut Allah, ya. Sebut nama Allah, maka kolbu akan bergetar. Jadi kita harus menyebut nama Allah. Maka sebanyak apa kita menyebut nama Allah, maka sekuat itulah getaran di kolbu. Kalau kolbu ini sudah bergetar, maka akan mampu menggetarkan yang lain, ya. Nah, ini disebut dengan getaran. Getaran ini indah sekali, teman-teman, karena ini getarannya seperti getaran orang jatuh cinta, ya. Orang jatuh cinta kan sangat nikmat sekali. Lalu dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ya, Allah mengatakan bahwa kolbu itu hanya tenang dengan menyebut nama Allah. Jadi tenangnya kolbu nggak bisa karena punya mobil baru, rumah baru, pasangan baru, jabatan baru, enggak. Itu kesenangan nafsiyah namanya. Jadi dalam diri kita ada kolbu, ada nafs, ya. Jadi kalau kita buat ilustrasinya seperti ini, nah ini nafs, lapisan yang meliputi diri kita, dan di dalamnya ada kolbu. Inilah kolbu. Dan kolbu itu hanya mau menyebut nama Allah. Kalau nafs, ini bisa dengan dunia. Maka di kolbu itu ada, kita sebut, ya, ketenangan. Jadi di kolbu ini ada sakinah, ada ketenangan di dalamnya. Kita tulis bahasa Indonesia aja, sakinah. Ada tuma'ninah, ya. Karena kan di dalam diri ini yang ada adalah gelisah. Nah, di sini gelisah. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa saya gelisah? Karena kita hidup dengan nafsu. Lalu bagaimana cara sakinah? Kita harus masuk lebih dalam lagi, masuk ke ruang kolbu. Meskipun ilustrasinya seakan kolbu itu lebih kecil, dalam tidak. Justru semakin ke dalam, dia semakin luas. Nah, kolbu yang sudah tenang, yang sudah mutmainnah, inilah yang tadi dibacakan oleh Pak Afif, ya. Yang mutmainnah, yang sudah tenang, akan dapat undangan dari Allah SWT. Bayangkan ini yang undang bukan raja dunia, tapi yang undang adalah pemilik dunia dan akhirat, rajanya dunia dan akhirat. Maka undangan ini sangat berkelas. Undangan ini adalah undangan pulang kampung kepada Allah yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dengan al-watan al-asli, ya, kampung yang sebenarnya. Ya. Nah, barangkali ini, ya, dan ini tidak mungkin kecuali seperti yang dikatakan Syekh Abdul Qadir dengan taubat, ya, dengan taubat, dan yang kedua talqin zikir, ya. Talqin zikir kepada ahlinya tentunya, ya. Kita nggak perlu kemudian berpikir yang aneh-aneh, mencari kemana-mana, cukup carilah ulama yang bisa memberikan ini. Dan saya menyarankan teman-teman, silakan dicari guru-guru di sekitar kita yang bisa mengajarkan cara teknik bertaubat dan talqin zikir yang bersambung kepada nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu yang bisa saya hantarkan, ya. Wallahu a'lam.